Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia yang ingin dia ungkapkan padamu hari ini, tanggal 17 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke, isi hati dia yang ingin diungkapkan ke kamu. Aku berharap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi ya. Baik itu kemarin, saat ini ataupun nanti ke depannya dia berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu. I'm so attracted to you. Aku masih tertarik sama kamu, masih passion sama kamu, masih bergairah sama kamu. Dan I want to. Aku menginginkan kamu. I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku suatu saat nanti, suatu hari nanti, gitu ya. Jadi nampaknya dia ini punya salah sama kamu ya, dia merasa bersalah sama kamu dan dia berharap dia bisa mendapatkan maaf dari kamu suatu hari nanti. Kayaknya kamu memang lagi marah banget sama dia ya, makanya dia berpikir suatu hari nanti kamu bisa memaafkan dia. The Star, King of Cups, Ten of Pentacles, Queen of Wands, and the Hangman reverse. Oke, kelihatan ya. Oke. Karena di sini desainnya tegak ya, jadi aku lihat di sini saat dia masih sama kamu kemarin, dia itu benar-benar bergairah, dia itu sangat bahagia, dia itu bahagia banget, gembira banget, bersemangat, berpikiran positif, intinya dia ada yang menghibur ya, dia terhibur, ya intinya dia bahagia banget. Tapi aku lihat di sini kalian ini lagi ada masalah ya, entah kalian ini udah berpisah atau masih masih berselisih paham aja, berkonflik lah intinya kalian di sini. Aku lihat apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian dan apapun yang disembunyikan dari kalian di sini, aku rasa akan terungkap. Jadi akan uh, terselesaikan ya, akan terungkap. Apapun yang disembunyikan dari kamu ternyata terungkap ya. Dan apapun yang diungkap sudah diungkap itu maka akan diakhiri. Masalah apapun itu akan diakhiri untuk kebaikan antara kamu dengan dia gitu ya. Apapun itu nanti keputusannya, aku lihat di sini kalian akan saling menerima ya. Dan setelah dari masalah ini ya, karena aku lihat di sini desain, jadi ada pengen lagi rekonsiliasi di antara kamu dan dia, terutama dari dianya ya, dia pengen balikan lagi sama kamu dan dia di sini saat dia nanti datang lagi ke kamu atau rekonsiliasi lagi dengan kamu, di sini dia akan berkata jujur. Apapun itu dia akan lebih jujur dan akan lebih terbuka dengan kamu ya. Karena di sini aku melihatnya dia melihat kamu itu adalah orang yang terbaik yang harusnya dia miliki, kayak gitu ya. Kamu orang yang di antara sekian banyaknya orang atau pasangan yang pernah dia jadikan pasangan gitu ya, kayak mana sih gue ngomongnya. Intinya dari sekian banyaknya orang yang pernah dia ajak menjadi pasangannya itu ya, cuman kamu lah yang terbaik. Jadi dia di sini ingin menginginkan kamu. Jadi karena di sini juga dia melihat bahwa kalau dia sama kamu itu dia merasa bahwa sisi positif
dalam romansa itu hadir gitu ya. Dia merasa bahagia, dia merasa bebas, dia merasa apa ya, disayangi, dikasihi, dia merasa seperti ada di dalam sebuah keluarga yang asik gitu ya, yang bahagia, menggembirakan, menghibur dia kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini uh, akan ada suatu perayaan di antara kamu dengan dia. Mungkin dia nanti di sini saat datang lagi ke kamu dia langsung melamar kamu atau ngajak kamu nikah ya. Karena di sini desan itu artinya mengakhiri apa yang salah ya, apa yang tersembunyi ya, kemudian dibuat menjadi bahagia. Like ke cahaya ya, kayak cahaya matahari yang selalu menyinari, yang selalu membuka tabir kegelapan kayak gitu ya. Yang apa yang selama ini yang apa yang selama ini gelap menjadi terang. Ya diterangkan, ditunjukkan, ya ditunjukkan, dibongkar semua, dibuka semua, diperlihatkan kayak gitu ya. Intinya diperlihatkan semua. Jadi aku lihat ketika nanti dia datang, mungkin dia akan melamarmu ataupun menikahi kamu di sini ya. Eh dan aku juga melihat di sini saat kalian berpisah nih ya, kalian kan sama-sama punya kehidupan masing-masing ya akhirnya. Dan aku melihat di sini dari sisi kamu yang telah dibohongi dia, yang telah dicampakkan dia, yang telah diputusi oleh dia gitu ya. Aku lihat di sini kamu berpasangan ataupun kamu mau sendiri, kamu merasa bahagia ya, because the sun ini selalu menyinari kehidupan orang yang jujur di sini ya, selalu selalu apa ya, membuat hidup dan hari-harimu itu terang, cerah, bahagia gitu, gembira. Intinya the sun ini adalah cahaya kebahagiaannya yang selalu menyinari orang-orang yang jujur, yang terbuka gitu ya. Jadi mau kamu berpasangan dengan siapapun kamu ataupun dengan singlenya kamu tetap bahagia-bahagia aja gitu, karena the sun ini uh, energinya ke kamu yang jujur. Ya intinya siapalah yang jujur, mau kamu ataupun dia gitu ya. Oke, kemudian King of Cups. Karena ini king ya, jadi aku lihat di sini mungkin kamu yang pria uh, ataupun dia yang pria. Intinya di sini yang pria ini sebenarnya orang yang punya jiwa kebapaan, atau mungkin memang di antara kalian ini ada yang memang sudah bapak-bapak ya, sudah memiliki anak atau pernah menikah di sini ya. Jadi memang punya aura kebapaan kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini karena ini perasaan dia ke kamu, isi hati dia ya, isi hati dia ke kamu yang pengen dia ungkapkan bahwa dia ingin jujur sama kamu. Sebenarnya dia ini itu orang yang uh, penuh dengan kasih sayang gitu ya. Sebenarnya dia itu setia kok. Kalau dia itu udah menetapkan hatinya pada seseorang, dia itu bakalan setia banget, berdedikasi banget. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya dia ini orangnya menarik. Mungkin banyak ya sebenarnya lawan jenis yang suka sama dia ini. Dan orangnya juga ramah ya, bersemangat dalam segi apapun, mau itu pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, dia itu bersemangat gitu ya. Dan aku lihat bisa kok dijadikan pasangan yang bisa diandalkan, atau ya intinya dia bisa dijadikan pasangan yang luar biasa, penuh dengan kasih sayang kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini karena di sini isi hati dia sama kamu, jadi aku rasa dia di sini pengen berkomitmen dengan kamu. Dia punya niatan itu sama kamu, dia pengen menghampiri kamu lagi untuk memberikan suatu komitmen ya, memberikan komitmen sama kamu ya. Jadi kalau misalkan kamu uh, menginginkan dia lagi ya silahkan, kalau misalnya mau ditunggu ya. Dan aku lihat di sini ya, karena King of Cups ya, karena King of Cups, mungkin kalian ini sering bertengkar ya, sering bertengkar. Nah, jadi kalau misalkan nanti dia datang lagi, cobalah hindari untuk meminimalisir pertengkaran dengan dia ya. Karena di sini aku lihat memang orangnya, walaupun dia laki-laki gitu ya, dia ini lemah lembut orangnya ya. Jadi nggak bisa kalau diajak berantem terus diajak berselisih paham terus, itu nggak bisa. Jadi
kalau bisa hindari pertengkaran atau adu argumen dengan dia ya. Oke, ada Ten of Pentacles ya. Dia serius loh sama kamu nih. Bahkan dia pengen membawa kamu menjadi pasangan hidup dia di sini, dan aku lihat di sini dia kalau secara materi dia udah mapan, pekerjaannya juga udah bagus ya di sini. Karena Ten of Pentacles nih ya, aku lihat memang kalian ini punya dasar yang kuat sebenarnya, dan kalian ini memang ditakdirkan untuk bersama gitu ya. Uh, Masalah apapun yang hadir di dalam apa hubungan kalian ini sebenarnya adalah masalah-masalah yang mendasar dari keluarga gitu ya, dari keluarga. Entah memang sumber masalahnya itu dari keluarga, entah memang nggak disetujui oleh keluarga, atau memang salah satu di antara kalian itu ada yang trauma tentang keluarga, punya inner child dari keluarga gitu ya. Intinya kalau kalian itu punya masalah ya tentang keluarga itu aja lah gitu ya, yang berhubungan dengan keluarga gitu. Tapi aku lihat di sini orang ini udah makmur kok ya. Bahkan di sini dia pengen banget berkomitmen sama kamu ya. Bahkan di sini aku lihat dia ini pengen menetap atau pengennya itu nikah soalnya sama kamu gitu. Pengen punya keluarga sama kamu ya. Nanti kalau misalkan dia datang, karena Ten of Pentacles ini juga salah satunya kartu rekonsiliasi ya, The Sun, Ten of Pentacles, jadi ini kartu rekonsiliasi. Jadi aku lihat di sini ketika nanti dia akan datang ke kamu, rekonsiliasi lagi sama kamu, dia akan menetap sama kamu. Bahkan sebenarnya dari awal kalian bertemu itu, dia itu udah menetapkan hati dia untuk kamu ya. Walaupun kehidupan percintaan kalian itu mungkin putus nyambung kayak gitu ya, tapi tetap hati dia itu udah dia tetapkan untuk kamu. Walaupun gini juga, misalkan dia selingkuh atau dia apapun gitu, tapi tetap hati dia itu memang hanya untuk kamu ya, karena Ten of Pentacles di sini. Dan nanti ketika dia datang lagi ke kamu, mungkin dia di sini akan uh, mengajak kamu untuk bertunangan atau membuat perjanjian pranikah atau bahkan di sini menikah ya. Jadi tunggu aja. Kalau misalkan kalian mengharapkan itu, maka itu dalam proses ya, dalam proses untuk menuju sebuah keluarga bersama kamu gitu ya. Jadi apapun yang kamu harapkan dari dia, itu semuanya sedang proses gitu ya. Memang prosesnya menyakitkan, ya namanya juga mau berkeluarga ya, nggak mungkin dengan semudah itu kalian akan dipersatukan. Pasti akan ada ujiannya ya. Apalagi di sini ada King of Cups. Oke, kemudian Queen of Wands. Ya, di sini dia memandang kamu itu like a Queen of Wands ya. Jadi Queen of Wands itu adalah seseorang yang kuat dan mandiri. Jadi kamu itu independen ya. Di mata dia itu kamu itu berani untuk independen. Bahkan di sini kamu itu punya sifat yang ramah ya, terus itu menghargai diri sendiri, percaya diri gitu ya. Bahkan di sini dimanapun kamu berada, kamu itu kayaknya dihargai oleh orang-orang sekitar gitu. Dan itu semua itu ya memang bagian dari kepribadian. Jadi bukan bukan dibuat-buat gitu ya, bukan bukan sifat yang kamu buat-buat, tapi memang itu adalah kepribadian kamu. Dia bahkan bisa menilai itu. Dia bisa melihat dari tingkah kamu, gerak-gerik kamu ya. Dan aku lihat di sini juga eh dia kalau menjalin hubungan dengan seseorang gitu ya, terutama mungkin dia merasa dia kayak banyak kekurangan gitu ya. Di sini kamu eh, nggak peduli gitu dengan omongan orang-orang gitu ya. Misalkan kalian banyak perbedaan, entah beda 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 apa? Beda status, beda agama, beda usia gitu ya. Atau ya intinya kalian banyak perbedaan yang bisa dijadikan orang-orang itu sebagai bahan gosipan gitu ya. Tapi dia di sini melihat kamu itu ya tetap kekeh, teguh aja gitu mau sama dia kayak gitu ya. Makanya di sini dia merasa bahwa kayak bersyukur banget dia itu bisa dicintai oleh kamu kayak gitu ya. Karena kamu itu benar-benar yang kokoh, kekeh sama pendirian kamu. Kamu nggak peduli dengan omongan orang-orang tentang apapun itu
gitu ya. Kalau kamu udah memegang suatu prinsip itu akan kamu pegang banget gitu ya. Jadi kamu nggak mudah untuk dipengaruhi orang-orang, nggak mudah untuk digoyahkan. Oke, karena di sini kartu terakhirnya The Hangman-nya reverse ya. Jadi aku lihat di sini dia akan segera melakukan suatu tindakan atas apa yang selama ini dia tahan, dia cegah untuk melakukan action. Misalkan nih, dia pengen itu segera datang ke kamu, tapi masih dia pikir nanti gimana kalau misalkan kamu eh, tahu kalau aku datang ke kamu terus ternyata kamu nggak bisa nerima aku. Jadi masih banyak pikiran ya yang selama ini dia yang mengganggu dia sehingga dia tuh belum berani untuk action ke kamu, belum ada tindakan ke kamu. Nah, apapun yang masih menjadi pikiran dia dan belum dia laksanakan, itu aku rasa akan segera dia laksanakan. Karena di sini The Hangman. Bisa jadi hari ini dia langsung action ke kamu atau mungkin dalam beberapa hari atau mungkin dalam beberapa minggu atau mungkin dalam sebulan ini gitu ya. Intinya dalam waktu dekat dia akan melakukan action. Ya, apapun yang selama ini dia tahan, yang dia tunda untuk dia action kan dia lakukan gitu ya, dan hanya dia pikirkan aja nggak dia lakukan, yaitu akan segera dia lakukan karena di sini ada The Hangman. Dia tidak akan lagi naif ya, naif atau berkata bahwa memperlakukan atau melakukan tindakan itu demi melakukan tindakan itu adalah pengorbanan atas demi cinta gitu loh. Ya, jadi pengorbanan yang nggak berarti menurut dia itu atas demi cinta. No, dia tidak akan senaif itu. Jadi kalau memang dia cinta, ya dia akan action gitu ya. Jadi nggak ada iming-iming, aku akan berkorban, bla bla. Dia nggak akan mendramatisir itu. Tapi kalau memang dia cinta, dia akan langsung datang. Dia akan menyatakan rasa cintanya. Bahkan di sini dia akan mungkin berkomitmen ya. Jadi nggak ada naif-naifan lagi. Mungkin kemarin-kemarin dia masih naif-naif kayak gitu ya. Tapi sekarang aku lihat The Hangman udah keluar, karena The Hangman ini bisa jadi itu uh, kartu tentang kesempatan terakhir untuk dia gitu ya. Ini kesempatan terakhir bagi dia untuk bisa memperjuangkan kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asal ceritanya ya sama dengan keadaan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.